And it goes a little something like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Delia dari kelas 12 IPA 1. Saya Fadil Ahmad Satria dari kelas 12 IPA 1. Saya Faris Kaulia dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini kita akan membuat video yang ditugaskan oleh Bu Yunita, yaitu menjelaskan mengenai distribusi normal. Jadi di sini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Apa sih distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam teori distribusi peluang atau probabilitas, distribusi normal menempati posisi penting pada berbagai analisis statistika. Yaitu, jenis distribusi ini juga digunakan sebagai acuan untuk menghitung berbagai atau beberapa fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan tekanan darah, tinggi badan, perhitungan kesalahan atau error measurement, hingga penjabaran nilai etik adalah beberapa kasus yang menggunakan distribusi normal sebagai acuan utamanya. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai dengan 1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Nah, parameter distribusi normal. Seperti halnya teori distribusi lain, dalam statistika probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal yaitu ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini akan terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah perhitungan. Yang pertama, ada nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lain yang diobservasi. Karakteristik distribusi normal. Saat menunjukkan nilai penyebaran data, distribusi normal memiliki sejumlah karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori distribusi. Ini memiliki nilai mean, median, modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal.
Yang kedua ada kurva distribusi, selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng. Bell curve, titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Mean, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni 1/2 di sisi kiri dan 1/2 di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Kesimpulannya, seberapa penting sih distribusi normal dalam statistika? Setelah mengetahui parameter dan karakteristik utama dalam teori distribusi normal, dapat disimpulkan jika teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapan distribusi Gauss dianggap penting karena beberapa alasan berikut ini, yaitu Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam satu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal yang penting yang tidak boleh diabaikan melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss. Kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Demikian informasi mengenai distribusi normal in probability or probability distribution theory. The normal distribution of is an important procedure in various statistical analyses. This type of distribution is also used as a reference to calculate several phenomena that are often encountered in everyday life. Calculation of blood pressure, calculation of error atau error measurement to the translation of a score are complex that use the normal distribution as the main reference. Distribution theory is also known as the Gaussian distribution. The term refers to Fritz Gauss, a German mathematician who developed the theory of distribution containing two parameter exponential function in the period 1794 sampai dengan 1809. However, the initial theory that became the origin of the distribution function was actually developed by Abraham de Moivre in 1733. Normal distribution parameters, as with other distribution theories in probability statistics, the shape of the curve and the probability value of a normal distribution are determined by
a number of parameters. For this distribution, there are two types of parameters that are used as references, namely the mean average value and the standard deviation of standard deviation. Number 1, the average value is assumed as the center of the distribution or other spread of values. This value will determine the location of the peak in the bell curve, while the other values will spread out following the mean. Number 2, the standard deviation is a measure of the variability that determines the width of a normal distribution curve. This standard and calculates how far the trend of the data will widen from the average value, which is the center point. The smaller the standard deviation value, the more pointed the curve will be. In addition, the standard deviation also describes the distinction or general difference between the mean and other observed data. Normal distribution characteristics when showing the values for the spread of data. The normal distribution has the following main characteristics. This distribution theory has the same mean, median, and mode values. Therefore, the distribution is often called unimodal. The distribution curve is always symmetrical with a bell shape. The crux of the curve is the average value. This value is right in the middle of the curve, while the distribution that data lies around a straight line down from the midpoint. The mean value and the standard deviation value will determine the shape and location of the distribution. The total area under the normal curve is 1, which is 1 by 2 on the left and 1 by 2 on the right. This also applies to all continuous probability distribution. In the distribution curve, it can be concluded that half of the population data will have a value that is less than the average number, while the other half will have a greater value. Its tire curve on both sides extend indefinitely. In some cases of calculating distribution, the tail of the curve might even intersect the original axis. How important is the normal distribution in statistics? After knowing the main parameters and characteristics in the theory of normal distribution, it can be concluded that this theory has an important position in the concept of probability statistics. The application of the Gaussian distribution is considered important for the following reasons. Number 1, can increase the objectivity of the assessment. This is very helpful in locating the most appropriate member of a particular group. For example, when evaluating student scores or grouping employees on the same criteria. Number 2, can avoid the occurrence of bias or judgment that's linked on the category only, with asymmetrical distribution centered on the average value of all data in a population. Based
or unbalanced judgment can be avoided. Number 3 can help determine the degree of normality and control disability. In statistics, expectancy, probability, statistics, the normality of a data is an important thing that should not be ignored. Through this theory applied by the Gaussian distribution, the control tendency of level or normality of the data can be determined more easily. Jadi tadi kan membahas tentang distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu apa sih? Kurva normal adalah kurva distribusi data yang dianggap merata. Merata itu apa? Dan yang termasuk kategori rata itu apa? Salah satu cirinya adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Ini bentuk kurvanya. Selain kurva normal ada juga kurva lonceng karena mirip sama lonceng atau kurva Gauss. Kurva Gauss itu nama seseorang matematikawan yang luar biasa. Nah, dianggap rata karena dia di tengahnya sini ada median. Rata-rata sama modus dia di sini. Makanya tengah-tengah paling tinggi kan mediannya paling tinggi. Mediannya itu sama bagian dengan modus sama dengan kurva dengan rata-rata. Nah, kurva normal ini dianggap sebagai kurva yang ideal dalam mempresentasikan data sehari-hari. Contohnya gini, misalnya ada data nilai ulangan siswa, nilai ulangan rata-rata siswa lingkaran kelas peminatan matematika. Nah, nilai itu dianggap ideal ketika dia mengikuti kurva normal. Artinya yang dapat nilai kecil itu adalah sedikit, yang tengah, yang banyak tuh dapat nilainya tengah-tengah. Jadi misalkan kalau ditanya dari 3 sampai 10, ya misalkan datanya dari 3 sampai 10, berarti yang di tengah-tengah ini dapat dinilai 7/8, itu yang dapat nilai 9/10, yang di sebelah kanan bawah gitu. Jadi, yang banyak bukan yang kecil atau bukan yang dapat nilai besar, tapi yang banyak itu yang di tengah-tengah data dianggap ideal. Gitu ya untuk kurva normal seperti itu. Ingat-ingat kurva normal itu seperti ini, sama juga seperti kurva lonceng dan kurva Gauss. Sifat kurva normal itu ada 4. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, jadi yang kedua itu bentuknya simetris, rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, yang ketiga kemudian memiliki asimptot datar sumbu X. Apa sih asimptot datar? Jadi asimptot datar itu adalah si kurvanya ini tidak pernah menyentuh atau melewati ke sumbu X. Nah, yang keempat itu ada luas di bawah kurva adalah 1. Jadi bentuk umum fungsi peluang yaitu fx sama dengan nx mu tau sama dengan 1/tau sepakat 2x min 1/2 x mu per tau pangkat 2. Jadi X sama dengan nilai variabel acak. Terus kemudian ada mu sama dengan rata-rata. Terus ada tau sama dengan standar deviasi. Yang terakhir itu ada E sama dengan bilangan Euler. Nilainya itu udah pasti 2,71828.
peluang distribusi normal, kalau kita ingin menghitung peluang distribusi normal itu kita menggunakan integral. Jadi kalau antara peluang dari X1 sampai ke X2 berarti integral dari X1 sampai X2. Apakah ini diintegralin? Tidak salah. Tidak guys, ini karena rumusnya memang rumus seperti ini. Ini namanya distribusi normal umum. Nah, kalau kita integralin seperti ini, caranya memang sulit seperti ini. Nah, makanya kita punya triknya. Apa triknya? Apa sih triknya? Ini dari MTK1-nya langsung, yaitu ubah distribusi normal umum ke dalam bentuk standar. Nah, bentuk standarnya itu seperti apa? Bentuknya yaitu mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Jadi, ini transformasi sebuah bentuk normal umum ke dalam bentuk standar. Jadi ke dalam bentuk umum, ke dalam bentuk standar. Nah, kalau kita masukin, nah substitusi nilai Z, jadi yang awalnya variabel acaknya itu adalah X berubah jadi Z. Nah, Z itu adalah transformasinya X, min neo dibagi sama Theo. Nah, Z itu nilai variabel yang standar. Nah, jadi Z-nya itu nilai variabel standar. X-nya yaitu nilai variabel acak. Neo-nya itu sama dengan rata-rata. Tau-nya sama dengan standar deviasi. Nah, jadi ini awalnya distribusi normal umum, lalu kita substitusikan Z-nya sama dengan X min neo per tau, terus neo-nya sama dengan 0 dan tau-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke rumus yang sudah ada di kotak ini. Jadi artinya yang berubah yang mana? Yang berubah itu yang ini sama yang ini. Berubah jadi berapa? Yaitu berubah jadi Z. Kita punya distribusinya peluang awalnya X1 sampai ke, maka kita berubahnya dari Z1 sampai Z2. Jadi variabelnya sudah kita ubah integral dari Z1 sampai Z2 1 per akar 2 V E pangkat min setengah Z kuadrat. Jadi ini namanya distribusi normal baku. Sedangkan yang atas ini dinamakan distribusi normal umum. Nah, inilah yang kita gunakan dalam perhitungan. Perhitungan untuk apa? Yaitu perhitungan untuk menentukan dan menghitung peluang. Menghitung peluang ada dua cara, yaitu satu dengan integral luas daerah di bawah kurva. Yang kedua dengan tabel distribusi Z. Jadi dengan tabel distribusi Z kita tidak perlu menghitung integralnya, sudah dihitung. Integral ini dari Z1 sampai berapa itu sudah dihitung. Sedangkan yang pertama itu sangat susah sekali, sedangkan yang kedua sangat lebih mudah. Sekarang kita ke contohnya, yaitu suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi soal ini lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi kunci kita mengerjakan soal yaitu yang jika umur aki dianggap berdistribusi normal. Jadi kuncinya itu di berdistribusi normalnya. Kemudian kita tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Kemudian kita analisa, kita identifikasi apa yang ada di soal dan apa yang diketahuinya. Yang pertama, new-nya yaitu 3. Jelas karena new itu rata-rata dong. Dan simpangan bangkunya 0,5.
Jadi sudah jelas gambar di atas yaitu tahunnya 0,5. Kemudian umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 23 tahun. Nah, maka dari itu nilai X-nya yaitu 2,3. Kita konversi dulu X kurang dari 2,3. Konfirmasi dulu transformasi X ke bentuk baku Z. Gimana konfirmasinya? Kan di awal sudah ada rumusnya. Nah, kemudian masukkan rumusnya dan kemudian masukkan nilainya. X-nya itu 2,3, neu-nya itu 3, tau-nya 0,5. Berarti si Z-nya adalah min 1,4. Berarti yang di awalnya ditanya X, 3 berubah dari Z kurang dari min 1,4. Kemudian baru bisa memakai tabel Z. Jadi 0,5 dikurangi dari Z dari 0, 1 sampai 0,4. Kemudian dilihat dari tabelnya. Jadi kita punya 0,4192. Jadi peluangnya 0,0808. Jadi kesimpulannya peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.